Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala rahmat dan nikmat karunia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, bahwa setiap saat kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Tidak ada satu detik pun dari detik-detik usia kita di permukaan bumi ini yang tidak kita lewati dengan gelimangan rahmat dan nikmat Allah. Oleh karena itu, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga tersebut. Dan kenikmatan hidup kita adalah dalam sifat syukur itu. Namun orang-orang yang bersyukur, kata Allah, jumlahnya sangatlah sedikit. Semoga kita menjadi orang-orang yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna, paling sempurna yang pernah hidup di permukaan bumi. Dan kita bahagia, gembira yang bukan sombong menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi Muhammad. Teladani beliau, contoh beliau. Jadilah pengikut beliau yang setia. Beliau berjalan, kita berjalan. Beliau berhenti, kita berhenti. Beliau belok kanan, kita pun belok kanan. Beliau belok kiri, kita pun belok kiri. Jangan beliau belok kanan, kita belok kiri. Itu namanya bukan mengikut. Toh kita mengaku pengikut Rasul, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belok kanan, kita belok kiri. Itu namanya enggak ngikut. Itu namanya menyelisihi. Alangkah banyaknya manusia sekarang mengatakan dirinya pengikut Nabi, namun tidak mengikuti. Nabi berhenti, dia melangkah. Nabi melangkah, dia berhenti. Nabi belok ke kanan, dia beloknya ke kiri. Nabi belok ke kiri, dia beloknya ke kanan. Faham yang saya maksud?
Lalu ketika dinasihati, akhi salah itu, jangan belok kiri, belok kanan. Apa kata mereka? Yang penting niat. Ya nggak bisa begitu. Kita katakan saudaraku, Rasul tidak begitu melakukannya. Rasul begini melakukannya. Apa kata mereka? Ustadz-ustadz lain membolehkan. Kita ngajaknya kepada Rasul, dia menjawab dengan ustadz-ustadz lain membolehkan. Saya tidak mengajak Anda kepada saya, walaupun orang manggil saya ustadz. Saya mengajak Anda kepada sunnah Rasul. Kalau ingin bantah, bantah dengan sunnah Rasul. Kalau ingin hujah Anda benar atau amal Anda benar, datangkan sesuatu dari sunnah Rasul yang mendukung apa yang Anda lakukan. Karena antara Rasul dan Ustadz nggak bisa dibanding-bandingkan. Paham nggak maksudnya? Kita mengatakan sunnah Rasul tidak begitu. Sunnah Rasul itu begini. Rasul begini melakukan. Ustadz membolehkan kok. Dia jadikan Ustadz sepadan Rasul, setara dengan Rasul dalam membolehkan syariat. Apa ini namanya? Ini namanya pengkhianatan kepada Rasul dari umat Rasul. Nggak boleh. Laisa bukanlah sebuah al-fiqh, fikih beragama, engkau jadikan seseorang dan Rasul tandingan. Kalau memang kita katakan ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, dan Rasul mengajarkannya begini, katakan kepada saya yang begini ini juga ada sunnah Rasulnya, ini hadisnya. Nah itu cocok. Berarti yang Anda lakukan kita tidak tahu hadisnya. Faham Pak? Tapi kalau dibantah dengan perkataan Ustadz, itu nggak boleh. Dibantah Rasul dengan perkataan Imam Syafi'i, itu nggak boleh. Apalagi dengan perkataan saya dan perkataan nama-nama manusia lainnya. Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid yang mudah-mudahan antum enggak pada ngantuk ya. Karena ini jam capek memang. Jam lelah. Apalagi yang tadi pagi olahraga. Oh ini udah jam-jam capeknya ini udah. Semoga semangat menimba ilmunya membuat kantuknya hilang. Dan judul baru kali ini Anda temukan, judul mantap, hati-hati dengan hati. Saya katakan mantap karena 3 hati di sini. Hati, hati, hati. Hati-hati dengan hati. Bagus, Masya Allah. Siapa yang menata judul ini? Mantap judulnya. Anda tinggal terima bersih ini judulnya ini. Anda aja nggak kepikiran, ustadznya nggak kepikiran judul ini semua. Masya Allah. Faqih ini faqih, yang buat judul ini faqih, ngerti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Allah ciptakan untuk kita anggota-anggota tubuh untuk pekerjaan-pekerjaan. Allah ciptakan untuk kita mata, untuk apa? Melihat. Allah ciptakan untuk kita telinga untuk apa? Mendengar. Lisan dan bibir untuk apa? Berbicara. Tangan untuk apa? Memberi, mengambil, menulis, menggenggam, ya. Allah ciptakan kaki untuk apa? Untuk melangkah, untuk nendang,
Allah ciptakan hidung untuk apa? Mencium aroma. Allah ciptakan otak untuk apa? Untuk berpikir. Pertanyaannya adalah Allah ciptakan hati untuk apa? Hah? Merasa apa? Baik, nggak ada masalah. Menimbang, menilai, apa lagi? Apa lagi tadi? Merasa. Seorang yang tidak beriman kepada akhirat pakai hati untuk merasakan, berarti telah menggunakan hatinya dengan baik dan benar gitu. Iya. Kok ngangguk-ngangguk itu? Ayo, pertanyaan penting ini. Untuk apa hati diciptakan Allah? Tugas utamanya itu apa? Kalau mata melihat, telinga mendengar, lisan berbicara. Ya sembari perasa juga, lisan kita kan perasa kan, alat perasa. Alat merasakan. Banyak tugasnya, tapi tugas utamanya adalah berbicara. Lalu tugas hati apa? Menilai kebenaran. Siapa lagi yang berani menjawab? Belum ada jawaban yang mendekati. Mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang lain? Merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Hah? Membedakan apa? Membedakan antara hak dan batil. Menerima kebaikan. Hati diciptakan Allah untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah, untuk mengarahkan segala-galanya ke arah Allah, dan memimpin seluruh anggota tubuh untuk melakukan segala-galanya karena Allah. Mata melihat karena Allah, hati yang memimpinnya menuju Allah. Telinga mendengar karena Allah, hati yang memimpinnya mengarahkan kepada Allah. Kaki melangkah karena Allah, hati yang memimpinnya untuk dilangkahkan menuju Allah. Mata melihat karena Allah, lisan berbicara karena Allah, tangan menggenggam karena Allah, menyentuh karena Allah, memancung karena Allah. Tugas tangan memukul, tugas hati mengarahkan pukulan untuk dilakukan karena Allah. Begitu kata para ulama. Hati diciptakan untuk bertauhid. Maka orang yang menggunakan hatinya untuk memimpin anggota tubuhnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hati telah melakukan tugas yang sebenarnya. Tapi kalau dia hanya difungsikan untuk hal-hal yang lain, memutuskan, merasa, apalagi tadi itu, dia tidak menjalankan tugas. Mungkin dia bisa dilakukan untuk itu, tapi bukan tugas utamanya, bukan itu. Dan bisa saja merasa itu di jalan yang salah, memutuskan di jalan yang salah. Tapi kalau dia untuk digunakan untuk bertauhid, maka dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya, ditarik ke arah dia, dari arah dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu pemimpin anggota tubuh. Dan anggota tubuh itu ngikut bagaimananya hati. Sebenarnya
Kalau antum mau mentadaburi dengan baik atau mentafakuri dengan baik, sebenarnya yang pengen lihat itu hati, bukan mata. Namun hati perintahkan mata untuk melihat karena hati mau melihat. Yang ingin dengar itu hati, namun dia perintahkan telinga untuk apa? Untuk mendengar. Yang pengen dengar sebenarnya bukan telinga, yang pengen dengar itu hati. Yang ingin berbicara itu hati, bukan lisan. Lisan hanya alat yang digunakan hati untuk berbicara, juru bicara hati. Betul tidak? Bisa nggak ngerasakan hal yang seperti ini? Sebenarnya ketika ingin melihat bukan mata yang ingin melihat, yang ingin melihat itu hati. Saya ingin melihat ini, saya ingin melihat ini, saya ingin melihat, kata hati. Lalu perintahkan mata buka. Kata mata, saya nggak bisa buka, jari belum bergerak. Akhirnya jari bergerak tuh kan, tuh, ya nggak? Akhirnya klik, bisa melihat kan? Hati yang mau melihat, bukan mata. Sampai mau makan pun hati yang mau makan. Perintahkan kaki untuk melangkah ke suatu tempat, perintahkan tangan untuk mengambil, mengaduk, mengangkatnya ke mulut, perintahkan mulut untuk mengunyah dan gigi untuk mengunyah dan telan. Jadilah dia makan. Yang mau makan apa? Hati. Apakah pernah menyadari ini sebelumnya? Atau baru sekarang? Ayo jujur. Udah sebelumnya udah? Baru sekarang? Iya. Itu yang benar. Karena seluruh perintah dan larangan datang dari hati. Anggota tubuh hanyalah pelaksana perintah dan larangan. Maka kalau hatinya baik, ikhlas, mengesahkan Allah, maka perintah yang datang kepada anggota-anggota badan itu semuanya ke arah itu. Dia memimpin seluruh anggota tubuh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama sebaliknya, kalau hati itu buruk dan jahat, maka dia akan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan kejahatan. Jadilah mata jahat, telinga jahat, lisan apatah lagi, tangan jahat, menzolimi, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jadilah kulit yang jahat, menyentuh wanita yang bukan mahram. Perintah hati. Kalau demikian adanya, taulah kita berapa pentingnya peranan hati dalam hidup kita. Saya mengatakan kita yang sebenarnya hati itu. Kita yang sebenarnya adalah hati itu. Ini hanya casing, Pak. Ini hanya casing. Boleh jadi casingnya bagus, di dalamnya apa? Di dalamnya bagus juga. Atau casingnya bagus, dalamnya jelek. Atau luarnya jelek, dalamnya bagus. Atau di luarnya jelek, dalamnya juga jelek. Ini hanya casing. Dan tidak boleh dipuji atau dicaci. Maaf, dipuji boleh nggak ya? Dipuji di depan dia nggak boleh, dipuji di belakang boleh. Dicaci nggak boleh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Saudah radhiyallahu anha,
Alangkah pendeknya wanita ini. Marah Rasulullah. Kenapa? Mencaci sesuatu yang diciptakan Allah untuk dirinya. Menghina cacat tubuh seseorang adalah menghina Allah yang menciptakannya. Paham? Sama antum menghina jelek kali bangunan masjid ini misalnya. Yang dicaci masjidnya apa? Tukang yang bangun masjid. Tukang yang dicaci. Bukan masjidnya, masjid mah enggak tahu apa-apa. Apa ini baju? Jahitannya enggak bagus. Yang dicaci siapa? Tukang jahit. Hal yang sama kalau Anda caci manusia karena aib yang ada di tubuhnya. Entah pincang dia, entah buta dia, entah pendek dia, entah terlalu kurus dia. Anda caci, Anda mencaci penciptanya. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia diciptakan begitu. Maka ini hanya casing. Ada yang diciptakan Allah ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang tidak ganteng. Ada yang diciptakan Allah cantik, ada yang kurang cantik, ada yang menengah, ada yang memang tidak cantik sama sekali. Itu casing. Dan bukan dia yang sebenarnya, dia yang sebenarnya ada di dalam, bernama hati. Dan di hati itulah Allah memberikan penilaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Allah tidak pernah melihat kalian dari bentuk rupa kalian, dari jasad kalian. Allah enggak pernah lihat itu. Namun Allah melihat hati kalian dan melihat amal kalian. Kenapa di hati yang Allah lihat? Karena itulah Anda yang sebenarnya. Jadi kalau tampilan luarnya, tongkrongannya sudah sunnah, sudah jenggotan, sudah tidak isbal, itu casing luar. Dalamnya gimana? Kalau dalamnya juga sunnah, itu dia, mantap. Berarti sesuai casing luar dengan dalamnya. Tapi kalau ternyata jenggotan, isbal, penuh dengan su'udzon, penuh dengan iri hati, penuh dengan emosi, tidak qanaah, tidak sabar, berarti itulah dia yang sebenarnya, manusia yang tidak sabar, manusia yang tidak qanaah, manusia yang tidak tawakal. Walaupun dibungkus oleh paras yang cantik, dibungkus oleh paras yang tampan menawan, dan diturunkan Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan pembenahan di dalam hati itu. Wa syifa'un lima fis sudur. Allah menurunkan Al-Quran untuk obat terhadap sesuatu yang ada di dalam dada. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian
dan telah datang kepada kalian obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Artinya adalah hati. Al-Quran itu obat hati. Supaya apa? Supaya hati itu menjadi hati yang baik, hati yang cantik, hati yang tampan, hati yang indah, hati yang bersih, hati yang wangi, hati yang harum. Dengan apa? Dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalamnya. Di dalam Al-Quran disuruh bersabar, hati bersabar. Di dalam Al-Quran disuruh bertawakal, hati bertawakal. Di dalam Al-Quran disuruh untuk husnudzon, hati husnudzon. Di dalam Al-Quran disuruh untuk jangan dengki, jangan iri hati, dia tidak dengki dan tidak iri hati. Disuruh untuk qanaah, dia pun qanaah. Akhirnya indah hati itu. Dan semua itu dikerjakan untuk satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Itu pekerjaan hati. Cinta hanya kepada Allah, bahagian daripada amalan hati. Benci hanya karena Allah, juga benci, amalan hati ada bencinya. Tapi benci orang yang bertauhid. Bencinya kepada orang-orang yang pantas untuk dibenci, baik pelaku kekufuran atau kemaksiatan. Sudah banyak orang di zaman kita sekarang terlalu peduli kepada casing luar, tak peduli kepada hati. Terlalu banyak sudah kita temukan. Casing luarnya mantap, ustadz kalah udah. Kalau udah jalan dia mau ustadz, kayaknya dia yang ustadz. Gitu loh. Casingnya itu luar biasa hebat. Apalagi ustadz-ustadz kayak ana ini, nggak jenggot. Itu sering sekali pendamping yang disuruh maju. Belum lama kejadian Jumat kemarin. Anak duduk di sini mau khotib Jumat, ada ikhwan dari mana kalau nggak salah itu, dari Cinere atau dari mana ikhwan itu. Duduk di samping kanan anak. Datang Bilal ya namanya, yang nggak mau azan. Mau sholat Jumat, disentuh yang samping kanan anak, Pak silahkan. Ya ini nggak mungkin, nggak ada jenggotnya. Kenapa nggak mungkin lagi? Ya nggak pakai jubah, yang di sini jenggotan pakai jubah. Artinya apa? Secara tongkrongan lebih ustadz dia dibanding kita gitu loh. Lebih yakin orang bahwa dialah ustadz. Permasalahannya bukan ustadz-ustadzan, tapi permasalahannya apa? Apakah tongkrongan itu juga dalamnya juga bersih? Itu loh yang saya maksud. Bukan ustadz atau tidak ustadznya, itu mah nggak ada urusan itu. Itu hanya panggilan manusia. Kenapa dipanggil ustadz? Karena sering ceramah, ya udah dipanggil ustadz. Kenapa dipanggil Pak Yai? Pimpinan pesantren misalnya. Dipanggil Pak Yai. Atau sering ceramah di Jawa sana dipanggil apa? Pak Yai. Anak pertama kali ke Yogyakarta, nginap di sebuah hotel di Yogyakarta itu, di pusat kota Yogyakarta. Subuh-subuh mau ke masjid, disapa sama penduduk Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Yai. Udah jadi Pak Yai di sana. Gampang kali jadi Pak Yai di Jawa, Masya Allah. Tapi itu hanya ucapan manusia, jangan dihiraukan. Itu bukan takaran kemuliaan. Nah, ketika tongkrongannya udah bagus nih, tongkrongannya udah bagus. Udah jubah, udah jenggotan, udah tidak isbal. Apakah dalamnya juga bagus? Apakah hatinya juga bagus? Kalau juga bagus hatinya, mantap. Itulah yang diinginkan. Namun bagaimana kalau dalam hatinya ternyata tidak bagus, tak sesuai dengan tampilan luarnya?
Di tongkrongan yang sudah bagus, hidup hati yang sering suudzon. Hati yang tidak qanaah, tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta, tak peduli halal dan haram. Tak peduli mau melihat halal atau melihat haram, tak peduli mau mendengar halal atau mendengar yang haram, tak peduli mau bicarakan yang halal atau membicarakan yang haram. Yang penting enak, yang penting enjoy, yang penting asyik, yang penting nongkrong. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Siapa orangnya Ustaz? Cari aja sendiri. Mudah-mudahan jangan Anda orangnya. Jangan kita. Turunnya Al-Quran membawa aturan-aturan, membawa perintah-perintah untuk masuk di dalam hati, mencampakkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu. Penyakit tamak dunia, penyakit suudzon, penyakit tidak qanaah, penyakit takut kepada selain Allah, takut kepada hantu, takut kepada dewa, takut kepada kualat-kualat yang tidak jelas. Banyak sekali penyakit-penyakit dalam hati. Apa yang mengobatinya? Yang mengobatinya kalau kita mau menjadikan apa yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, kita hiasi hati kita dengan itu. Dan kalau hati sudah dihiasi hal yang demikian, maka hati akan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hati. Hati kalau sudah hati yang qanaah, hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya, hati yang peduli, hati yang menyayangi orang lain, hati yang, maka terlihat dari dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan hal itu. Dengan gampangnya tangannya akan berinfak dan bersedekah. Dengan gampangnya lisannya akan beramar ma'ruf nahi mungkar, menghibur orang-orang yang ingin dihibur. Dengan gampangnya telinga akan diarahkan untuk mendengar hal yang bermanfaat, menghindar dari hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Kakinya akan melangkah ke tempat-tempat yang terpuji dan dicintai Allah tabarak, seperti masjid ini misalnya. Rumah Allah ini, tempat yang sangat suci dan terpuji. Kaki melangkah ke sana. Lihat orang-orang yang hatinya kotor, malas ngumpul di sini nih. Ngumpul di rumah Allah malas. No, sukanya di mana? Karaoke. Di tempat kotor. Kenapa? Hatinya kotor. Di mana kita ngumpul? Meja biliar. Ada mantan-mantannya di sini kayaknya. Kayaknya di sini ada mantan-mantannya kayaknya. Kalau lihat-lihatnya wajah sih ada mantan-mantan. Kayak-kayaknya Allah Allah, tapi hanya kayaknya. Mungkin iya, mungkin enggak. Maybe yes, maybe no. Di mana nongkrongnya dulu? Ya sudah, di kafe. Kalau kafenya lantunan ayat Al-Quran sih nggak ada masalah. Kan ada kafe juga yang gitu sekarang. Alhamdulillah. Ada solusi. Kafenya nggak ada masalah. Isi dalamnya yang masalah. Kafe hanya toko, tempat ngopi. Nah, ketika hati kotor, itu ketemunya cuma tempat-tempat kotor, tempat pertemuan mereka. Pembicaraannya juga kotor. Yang mereka dengarkan juga yang kotor-kotor. Bahkan yang mereka makan pun yang kotor-kotor. Yang tidak dimakan orang dimakan sama dia. Apa yang dimakan oleh dia? Otak monyet. Nah. Pernah dengar orang makan otak monyet? Ya ada kan? Anda dengar cerita aja. Praktek belum pernah. Apalagi yang dimakan? Darah ular. Kok bisa gitu? Kenapa bisa? Iya, hati udah kotor. Kalau hati kotor, identiknya pekerjaan kotor, perbuatan kotor, makanan kotor.
tempat-tempat kotor. Plus nanti kepada pasangannya pun sama dengan yang kotornya dia. Lelaki tatoan, nyanyi-nyanyi kemana sini, buka aurat, nggak mungkin suka wanita bercadar. Sebaliknya, wanita muslimah, qanitah, salihah, nggak mungkin suka lelaki tatoan, betul nggak? Pasti yang kotor nyari yang kotor, dan yang bersih nyari yang bersih. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Lelaki-lelaki suci untuk wanita-wanita suci, wanita-wanita suci untuk lelaki-lelaki suci, lelaki-lelaki kotor untuk wanita-wanita kotor, wanita-wanita kotor untuk lelaki-lelaki kotor. Hukum umum walau ada pengecualian beberapa orang, nggak ada masalah. Hukum umumnya seperti itu. Pengecualiannya ada. Seperti Nabi Nuh misalnya. Itu pengecualian, tapi hukum umum akan seperti itu. Wanita-wanita yang rajin nongkrong, dia akan mencari lelaki yang suka nongkrong juga. Wanita-wanita yang rajin baca Al-Quran, dia akan mencari lelaki yang rajin baca Al-Quran juga. Nah, kalau antum hadir pengajian ingin cari pasangan istri, ingin cari istri ini, hadir pengajian cari istri dengan cara apa? Dengan cara ngintip-ngintip akhwat. Itu dapatnya akhwat yang ngintip-ngintip ikhwan juga itu. Ya, percayalah. Ada yang anak-anak muda, mana anak muda sini yang belum nikah? Antum kalau ingin dapat pasangan salihah, istri yang salihah, solehkan dirimu, solehkan hatimu. Rajinkan ghaddul basar, rajin baca Al-Quran, rajin hadir pengajian, ikhlaskan amal karena Allah Ta'ala. Jauh-jauh dari fitnah wanita. Kalau ada yang mengajak kenalan jangan mau, apalagi ngajak pacaran jangan mau. Allah tahu solehmu, Allah cari wanita yang solehnya seperti soleh dirimu. Itu hukum umum. Kan Allah yang menjodoh-jodohkan kita kan, maka Allah carikan jodoh yang akan seperti itu pula. Wanita yang ghaddul basar, wanita yang rajin baca Quran, wanita yang rajin berpuasa, wanita yang jujur, wanita yang salihah, wanita yang cinta ilmu. Kenapa? Karena Allah akan pasangkan itu dengan pasangan-pasangan yang cocok. Maka berhati-hatilah dengan hati, karena hati itulah diri kita yang sebenarnya. Adapun baju ini casing, apalagi jabatan itu hanya casing luar. Rumah gedung casing luar, mobil mewah casing luar, wajah tampan casing luar, wajah cantik casing luar. Dan kalau dia harum di dalamnya, walaupun di rumah yang sederhana harum. Kalau dia busuk, walaupun di rumah yang serba wangi busuk. Kalau dia busuk, namun jasmani luarnya pakai parfum dari Itali, tetap saja busuk. Namun kalau dia wangi, walaupun berkeringat, tetap saja wangi. Faham maksudnya? Faham insyaallah ya? Faham kan Pak? Manusia sering salah kaprah, dianggap bajunya itu siapa dirinya. Kalau bajunya bagus, mahal, berarti orangnya baik, didekati itu. Kalau dia berpangkat, dianggap itu adalah bagian daripada wangi dirinya, lalu dihampiri oleh manusia. Atau ketampanannya, atau kecantikannya dihampiri. Salah. Itu hanya casing luar, pembungkus. Kalau engkau menikah hanya gara-gara itu, ketemu jiwanya yang busuk, engkau akan menderita.
Karena engkau akan menemukan pasangan yang busuk aromanya. Dari lisannya busuk, dari matanya busuk, tangannya busuk, kakinya busuk. Bahkan pasangan itu kata para ulama tidak hanya antar manusia dengan manusia, sampai kepada antar manusia dengan hewan. Saya mendengar langsung Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hal seperti itu. Kalau engkau tahu bahwa dirimu yang sebenarnya adalah hati, pertanyaan berikutnya, apakah engkau selalu memperhatikan hati itu untuk diperbaiki, untuk dibenahi, untuk disehatkan, untuk diberikan asupan-asupan makanan yang cukup ke dalam hati itu agar dia menjadi hati yang sehat, atau engkau biarkan dia sakit? Terkadang sakitnya tambah parah, namun engkau tetap tidak mengobatinya sampai akut. Sampai koma. Sampai mati. Ada orang-orang yang hidup hatinya sudah mati. Allah sudah stem, takkan dapat hidayah sampai akhir hayat. Kenapa? Sudah mati. Adakah itu? Ada. Mana ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Dalam surat As-Saff, dalam surat Al-Jumu'ah, ketika mereka melenceng, Allah lencengkan hatinya. Nggak mau diatur, disuruh begini nggak mau, disuruh begitu nggak mau, dilarang begini itu yang dia kerjakan. Udah Allah lencengkan benar hati itu, udah nggak bisa dapat hidayah lagi. Sudah Allah yang melencengkannya sudah. Dan Allah ketika melencengkan hati seorang hamba, bukan kezoliman, namun hamba itu yang memang disuruh nggak mau, dilarang nggak mau, diperingati nggak mau ambil peringatan, ditegur nggak mau, ditegur dengan penyakit, tobat, salah dia sehat, kembali lagi. Tobat sambalado, tahu tobat sambalado? Ketika pedes, nggak mau lagi. Udah minum air, makan sambal lagi. Ketika tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau diberikan arahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya sudah, Allah lencengkan hatinya, udah wafat di atas kemaksiatan, wafat di atas hal yang tidak diridhoi Allah, masuk neraka. Apa ciri-ciri hati yang sudah mati? Ciri-ciri hati yang sudah mati adalah tak lagi merasa sakit berbuat maksiat. Tak lagi kesakitan saat berbuat maksiat atau setelah berbuat maksiat. Kalau hati itu masih sehat, ketika maksiat datang atau terkerjakan atau tergelincir, hati itu sakit. Dia merasakan ketidaknyamanan, dia merasakan bersalah luar biasa, dia merasakan waduh dia penuh dosa, seperti itu. Itu sakitnya hati seperti itu. Namun kalau dia berbuat maksiat, tak ada rasa itu. Bahkan ketika dia berbuat maksiat, dia tersenyum terus, tertawa terus, tak ada rasa dia telah berbuat salah. Itu indikasi hati yang sudah mati. Kata para ulama, wa ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan
sebelum kuburan yang sebenarnya. Faham? Jasad mereka itu sendiri adalah kuburan. Kuburan apa? Kuburan hati. Sebelum benar-benar jasad dan hati itu dimasukkan kuburan yang sebenarnya. Kuburan yang ada lahatnya. Di dalam tubuh yang sehat, hidup hati yang mati. Itu bisa. Di dalam tubuh yang sehat, hidup hati yang sakit, itu bisa. Oleh karena itu, mens sana in corpore sano nggak berlaku. Di dalam tubuh yang sakit, hidup jiwa yang sangat sehat, bisa. Seperti Nabi apa? Nabi Ayub, tubuhnya sakit. Tapi jiwanya mengalahkan seluruh orang-orang yang sehat di zamannya. Kalau hati itu sehat, gampang dibawa taat. Namun kalau hati itu sakit, malas dibawa taat, berat dibawa taat. Jadi kalau antum merasakan beratnya untuk taat, itu indikasi hati sedang sakit. Mbok ya datang ke dokter. Bernama dokter dokter hati. Mana dokter hati itu? Yang tahu obat-obat hati. Obat hati apa tadi? Al-Quran. Orang yang ngerti Al-Quran, ngerti hadis Nabi, itu dokter. Dokternya hati. Watibbu tibban, at-tabibu tabiban, kata Imam Ibnul Qayyim. Dokter itu ada dua. Dokter yang mengobati jasad dan dokter yang mengobati hati. Dan yang antum sangat butuhkan, dokter hati atau dokter jasad? Hah? Dokter apa? Dokter hati, betul. Terus yang antum bayar mahal, dokter hati apa dokter jasad? Saya nggak minta bayaran loh. Saya hanya mengungkap realita kehidupan. Datang ke dokter jasad, daftar saja sekian. Temu wawancara sekian, obatnya sekian. Kita lagi terbaring di rumah sakit, datang dokter jasad. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Gimana rasa hari ini? Sakit di perutnya? Ada sesuatu, ada pusing-pusing. Enggak, oh berarti aman. Keluar dia, 200.000 tuh. Namanya visit. Maaf, mana para dokter? Ada dokter di sini, mohon maaf enggak. Saya enggak ada maksud untuk apa-apa. Saya hanya menyatakan realita hidup loh. Memang begitu keadaannya kan. Saya mengalami hal yang sama. Saya juga pernah berbaring di rumah sakit. Teman alhamdulillah dokternya ngasih diskon. Karena kenal. Namun rata-rata dokter hati gratis. Rata-rata dokter hati gratis. Seperti sekarang ini gratis nih Pak. Antum tidak dituntut bayaran apapun. Betul tidak? Sekedarnya antum berinfak untuk pengurus masjid dan panitia urusan antum. Tapi enggak pun enggak apa-apa toh. Selalu saja akhirat itu lebih gampang daripada dunia. Namun orang enggak mau. Selalu saja akhirat itu lebih murah daripada dunia. Namun dunia yang dikejar orang. Kenapa? Hatinya sakit. Jalan ke dunia itu berdesak-desakan, bermusuh-musuhan, empet-empetan, sikut sana, sikut kiri, sikut kanan, injak ini, injak itu. Namun jalan ke surga lempeng, tanpa sikut-sikutan, tanpa antrian, tanpa macet. Kursi menjadi ulama terbuka luas, namun siapa yang mau menjadi ulama?
Sementara kursi menjadi gubernur cuma satu, yang mau banyak. Ini yang saya katakan, dunia itu murah, mudah, gratis. Akhirat agama murah, mudah, gratis, enak, nyaman, lempeng. Beda dengan dunia. Namun hati-hati yang sakit nyari dunia. Hanya hati-hati yang sehat yang selalu mengejar apa? Mengejar akhirat. Ustaz, saya ingin menjaga hati saya untuk bisa bersih, bisa sehat, tidak sakit. Apa yang harus saya lakukan? Jaga dua hal. Kalau antum bisa jaga dua hal ini, hati antum sehat. Hati antum bersih. Hati antum tak sakit. Apa dua itu, Ustaz? Jaga mata, jaga telinga. Jaga mata, jaga telinga. Buatkan penjagaan berlapis di mata. Buatkan brigade pengamanan di telinga. Supaya yang masuk dari mata di screening, yang masuk melalui hati dari telinga di screening dulu. Lulus ujian, lulus screening bersih, baru dia boleh masuk telinga, baru dia boleh masuk ke mata. Kenapa? Karena seluruh yang dilihat oleh mata, seluruh yang didengar oleh telinga memberikan pengaruh di hati. Tangan tak akan mempengaruhi hati, enggak. Kaki enggak akan mempengaruhi hati. Lisan tak akan mempengaruhi hati. Yang mempengaruhi hati itu hanya dua, mata dan telinga. Mata hanya one way. Hati bilang ucapkan, diucapkan oleh lisan. Lisan, lidah. Setelah diucapkan oleh lidah, dia nggak balik lagi. One way. Kaki juga demikian, pergi ke sana kata hati, kaki berangkat ke sana. One way, habis selesai. Ambil, terima, tangan, pukul, genggam, raba, sentuh, tulis. Beda dengan mata. Mata ketika hati mengatakan lihat, mata melihat, tapi tidak one way. Apa yang dilihat oleh mata dimasukkan lagi ke dalam hati sehingga memberikan pengaruh di hati. Telinga pun demikian. Ketika hati mengatakan dengar wahai telinga, dengarkan. Tak berhenti sampai di situ. Apa yang didengarkan masukkan lagi ke dalam hati oleh telinga. Sehingga hanya dua anggota tubuh ini yang memberikan pengaruh kepada hati. Kalau Anda bisa mengawal duanya supaya jangan masuk ke dalam hati kecuali yang suci-suci dari mata, mengawal dari telinga supaya tidak masuk ke dalam hati kecuali yang suci-suci dari telinga, hati Anda akan suci. Sebagian ulama mengatakan al-qalbu wi'aun. Hati itu hanya bejana. Hati itu adalah bejana, tempat nampung sesuatu. Yang mengisi ke dalamnya kerannya ada dua, mata dan telinga. Ketika yang keluar dari keran mata yang kotor-kotor, ya kotor. Bejananya kotor. Ketika yang
dihidupkan kerannya dari telinga yang kotor-kotor, bagaimana akan menciptakan hati yang bersih? Yang masuk ke hati itu kotor, sampah, comberan, kalau bukan tinja. Namun kalau yang masuk ke dalam wadah ini adalah air-air yang bersih, madu, parfum, maka dia akan wangi, dia akan manis, dia akan bersih. Oleh karena itu saudaraku, apabila Anda membaca Al-Quran, Allah selalu menggabungkan 3 nikmat ini dalam satu ayat. Nikmat hati, nikmat telinga, nikmat mata. Selalu digabungkan dalam satu ayat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati namun tak mau memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata namun tak mau melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga namun enggak mau mendengar. Kembali Allah sebut hati, mata, telinga. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Tak bisa memberikan manfaat apapun kepada mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka. Kembali disebutkan dalam satu redaksi ayat, tiga-tiganya disebut bergandengan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kembali Allah sebut berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim tentang telinga, mata dan hati. Ini 3 sejoli yang sangat penting dalam hidupmu. Namun yang terpenting dari yang 3 itu adalah hati. Namun yang memberikan warna pada hati yang terpenting itu adalah mata dan telinga. Dan yang lebih parah, manakala mata dan telinga sama-sama menuangkan maksiat seketika dalam satu waktu yang sama, wah itu parahnya luar biasa. Bisa saja maksiat datang melalui mata saja, tapi telinga tertutup. Gak ada maksiat dari telinganya. Atau sebaliknya, maksiat itu datang dari telinga tanpa mata. Paham? Paham Pak? Bisa saja melihat namun gak ada suaranya. Berarti maksiat datang dari mana? Hanya mata. Atau mendengar kata-kata tak melihat, hanya mendengar, entah radio, entah apa. Maksiat melalui telinga, namun mata tak datang dari mata, hanya telinga. Paham? Berarti yang memasukkan maksiat ke dalam hati hanya melalui telinga, bukan mata. Kalau sudah gabung mata dan telinga sama-sama menuangkan maksiat, parah itu. Drakor. Apa drakor? Drama Korea. Tampilannya, tongkrongannya maksiat mata, pembicaraannya maksiat telinga. Sama-sama masuk ke dalam jiwa para pemuda yang masih labil. Apa yang bisa kita harapkan dengan orang-orang yang seperti ini coba? Kalau Allah tidak berikan mereka hidayah. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Anak muda masih labil, masih membutuhkan bimbingan hidup. Lalu diberikan asupan drakor. Di situ bersatu maksiat mata dan telinga dalam waktu yang sama. Sama-sama menuangkan maksiat sekaligus ke dalam hati. Gimana gak rusaknya hati para pemuda dan pemudi kita? Hei, yang tua ikut-ikutan pula.
Oleh karena itu film, sinetron yang bersatu antara maksiat mata dan telinga itu paling cepat merubah cara berpandang manusia, merubah cara bersikap manusia, merubah hati manusia. Pernah nggak merasakan itu? Atau baru sadar? Semenjak TV merajalela di Indonesia ini, lihat berapa berubahnya dengan drastisnya akhlak manusia. Saya yakin, ini daerahnya apa ini? Bekasi. Saya yakin 60 tahun yang lalu di Bekasi ini, 60 tahun yang lalu saya yakin ini. Saya hanya memprediksi ya, tapi saya yakin 60 tahun di Bekasi ini, saya yakin 60 tahun yang lalu kalau ada satu keluarga anak wanitanya hamil di luar nikah, itu naudzubillah, naudzubillah, teman, naudzubillah, benar-benar merasa bencana besar terjadi. Sekarang udah nggak kayak gitu tuh. Betul nggak prediksi saya? Mana orang-orang Bekasi yang usianya 70 tahun, 90 tahun ini, ada nggak? Atau yang 60 tahun lah. Betul Pak? Mana bapak-bapak, orang-orang tua saya benar. Betul Pak? Bapak orang mana Pak? Bekasi Pak? Betul 40 tahun, 50 tahun yang lalu seperti itu Pak? Gimana Pak? Oh masih 50 tahun, Masya Allah. Makanya anak tanya 40 tahun yang lalu, saya tanya 40 tahun yang lalu gitu. Benar nggak ya? Tapi saya yakin begitu deh. Dulu kalau anak wanitanya hamil di luar nikah, dia usir dari rumah, keluar kamu dari rumah ini. Pembawa aib keluarga, jangan kembali. Terserah kamu mau pergi kemana. Saya berlepas diri, kamu bukan anak saya. Sekarang Pak, malam minggu anak gadisnya nongkrong di rumah nanya, nak pacar nggak jemput? Begitu pacarnya jemput jam 10 malam, izin berangkat jam 10 malam, pulang jam 12 malam, cuman pesan satu sama anaknya, nak jangan bikin malu keluarga ya. Tahu antum apa maksud jangan bikin malu keluarga? Mau berzina terserah kamu asal jangan hamil. Karena asal tidak hamil aman kan? Tidak bikin malu keluarga kan? Kenapa terjadi perubahan yang sangat drastis? Kenapa? Karena mata dan telinga sudah sama-sama serentak memberikan asupan kotor ke dalam hati. Oleh karena itu orang Yahudi rakus membuat film, tamak memproduksi film, dan di agama mereka diharamkan nonton film. Asal antum tahu, mereka produsen-produsennya tapi diciptakan untuk selain mereka. Saya punya kenalan di musim haji, tinggal di Amerika, bersama dalam satu kafilah perjalanan haji. Dia mengatakan, saya punya teman-teman, kami kalau di Amerika sana untuk mengurangi beban hidup, cari orang tua asuh, tinggal di rumah mereka. Karena orang sana kekurangan anak, sehingga kalau ada orang baik kayak orang Indonesia ini baik-baik, mereka suka tuh kalau tinggal di rumah mereka. Berakhlak, beradab, tutur katanya bagus-bagus, nggak rewel, nggak jahat gitu. Apalagi mahasiswa kan orang-orang berbudi pekerti kan. Biasanya mahasiswa teladan biasanya berangkat ke sana itu. Berprestasi, yang rajin belajar gitu. Sebagian kawan-kawan saya tinggal di rumah orang tua dapatnya Yahudi. Di rumahnya, di ruang tamu TV-nya besar, namun haram untuk dihidupkan. Lalu untuk apa TV besar itu? Kamuflase. Agar kalau orang masuk selain orang Yahudi, wow, besar TV-nya. Ya, sinemanya bagus-bagus kata dia. Padahal sinema
khusus yang dia maksud. Hanya kamuflase. Itu TV nggak pernah dihidupkan. Kenapa? Dalam agama mereka haram nonton film. Kalau orang Yahudi tahu haram nonton film, masa umat Islam nggak tahu juga haram sampai sekarang itu? Orang Yahudi udah tahu haramnya nonton film, Pak. Masa umat Islam telat? Biasanya yang paling sensitif haram itu umat Islam. Orang lain belum tahu itu haram, umat Islam udah tahu itu haram. Ini orang Yahudi sudah mengharamkan, kita masih mengatakan halal. Halal dari mana? Itu perusak berat itu. Hampir sama dengan handphone ini kalau nggak berhati-hati. Maksiat mata dan telinga bersatu menjadi satu untuk merusak hati. Sehingga benar-benar dua kerannya hidup yang masuk air comberan. Bagaimana akan mengatakan hati itu bersih coba? Sudah gitu ngeluh sama ustadz, saya futur, gimana obatnya? Ya kerannya masih kebuka. Tutup keran itu. Dari yang kotor-kotor, nyalakan yang bersih-bersih. Insya Allah lambat laun bersih hati itu pakai proses tapi dan mulai tenang lagi, mulai nyaman lagi, mulai semangat lagi, mulai rajin tahajud lagi, mulai gampang baca Quran lagi. Tapi itu berproses, nggak langsung tiba-tiba. Terakhir saya tutup sebelum saya buka tanya jawab. Hidup ini perjalanan. Perjalanan raga dan perjalanan jiwa. Perjalanan raga nggak perlu kita bahas, semua kita tahu. Dan ada perjalanan jiwa, perjalanan hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-19, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau, dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Barang siapa yang mau, dia akan menempuh perjalanan. Perjalanan ini mengantarkan dia kepada Rabb-nya. Ini dia perjalanan hati. Yang bukan perjalanan raga. Menuju pangkat dan jabatan, menuju kekayaan, menuju ketenaran. Barang siapa yang ingin mau menjadikan hatinya hati yang berjalan menuju Rabb-nya, silahkan dia tempuh jalan yang sudah Allah ajarkan. Di jalan ini dia akan nanti bertemu dengan Rabb-nya di surga. Dan kalau dia berjalan di atas jalan itu dan wafat, maka dia akan nanti sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah. Kalau tidak, maka mereka akan terhijab dari Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Mereka orang-orang kafir pada hari itu terhijab dari Rabb mereka. Imam Syafi'i mengatakan kalau musuh-musuh Allah dikatakan terhijab, menunjukkan orang mukminin tak terhijab. Sehingga mereka bisa melihat Allah dan bertemu dengan Allah. Perjalanan di sini itu perjalanan hati, perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Perjalanan rohani untuk mencari qanaah, mencari kesabaran, mencari tawakal, mencari husnudzon, mencari mengumpulkannya dan bersemangat di atas jalan itu, karena jalan itu yang akan mengantarkannya kepada Rabb-nya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, termasuk sucinya hati.
kita faham. Inilah agama kita. Ajma'al ulama, sepakat para ulama, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa manusia menempuh perjalanan menuju Rabb-nya dengan hatinya, bukan dengan jasadnya. Kapan kita melakukan perjalanan itu? Dengan semangat, bukan ala kadar. Untuk melakukan perjalanan jasmani, mencari rezeki, habis waktu 8 jam sehari, 7 jam sehari, 6 jam sehari, bahkan 10 jam, 12 jam. Kalau untuk perjalanan menuju Allah berapa jam? Setengah jam saja bosan. 1 jam setengah apatah lagi. Kenapa? Karena hati itu tak begitu sehat. Kalau hati yang benar-benar sehat, nggak seperti itu. Hati itu lemah, masih sakit, sehingga berjalannya pincang, sakit sana sakit sini, sehingga nggak bisa melakukan perjalanan kencang, nggak bisa berjalan ngebut, apalagi berlari. Namun hati yang sehat, lihat mereka berlari menuju Allah, benar-benar berlari menuju Allah. Al-Qur'annya setiap hari, infaknya setiap hari, kejujurannya setiap hari, mencintai untuk saudaranya muslim setiap hari, menuntut ilmunya setiap hari, mendakwahi kaum muslimin amal ma'ruf nahi mungkarnya setiap hari, peduli kepada rumah Allah dan masjid Allah setiap hari. Kenapa? Ngebut, hatinya bersih, hatinya sehat. Maka berhati-hatilah dengan hati. Barakallahu fikum. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ustadz, saya pernah dengar seseorang boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya berdusta untuk menyenangkan pasangan. Pertanyaannya, bolehkah saya berdusta terhadap pasangan saat ingin poligami? Dari tadi bahasan kita hati, pertanyaan antum poligami. Dari tadi kita jalan maksiat, ketaatan, semangat, hati. Subhanallah. Tercipta dari apa hati antum itu? Sebanyak ini bahasan syariat. Pertanyaan pertama poligami. Capek saya ngomong itu, nggak bahas. Ini bukan pertanyaan, ini namanya surat. Kita pertanyaan bukan surat. Bacanya aja butuh waktu, belum memahaminya. Bagaimana kalau seseorang ingin meminjam uang buat keperluan dan ana tidak bisa meminjamkan? Tidak ada masalah. Karena meminjamkan uang kepada orang itu tidak wajib. Hukumnya sunnah.
Sunnat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang wajib itu zakat. Yang wajib itu memberi nafkah ke orang tua kalau orang tua membutuhkan nafkah. Memberikan nafkah kepada anak dan istri itu hukumnya wajib, tidak dikerjakan berdosa. Adapun meminjamkan ke orang lain tidak wajib. Hukumnya sunnat. Tapi saya tidak pinjamkan, dia marah Ustadz. Dia yang harus diperbaiki. Ajak ke dokter. Wallahu a'lam. Ketika kita sudah membaca Al-Quran setiap hari, rajin berpuasa dan sholat malam, namun hati masih saja kotor, berpenyakit-penyakit hati, bagaimana memperbaiki diri Ustadz? Boleh jadi baca Al-Qurannya belum benar. Kenapa? Baca doang, nggak tahu artinya. Kalau baca doang nggak tahu artinya, bagaimana Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kepada hati? Cobalah. Al-Quran itu mempengaruhi kepada hati dengan makna-maknanya, bukan kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu baca Al-Quran, baca juga buku tafsir, Pak Sehingga Anda tidak hanya membaca ayat-ayat dan kalimat-kalimatnya saja, tapi kemudian Anda pelajari apa isi kandungan ayat ini, saya disuruh ngapain, saya dilarang apa. Gitu loh. Anda sudah sholat 5 waktu, sholat malam, tapi belum juga bisa hati itu berhenti dari maksiat, karena sholatnya tidak seperti sholat yang Allah inginkan. Karena kalau sholat seperti sholat yang Allah mau dan Allah inginkan, pasti berhenti dari maksiat, itu pasti. Allah yang menjamin. Wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya nggak benar. Kenapa sholatnya nggak benar? Ya banyak hal. Pertama tidak khusyuk. Yang kedua ria. Yang ketiga nggak ngerti bacaan sholat. Nggak ngerti bacaan sholat pun punya pengaruh loh Pak. Karena nggak ngerti bacaan sholat akan membuat kita tidak khusyuk. Kadang ruku asal-asalan, sujud asal-asalan, pakaian asal-asalan. Banyak orang sholat, muslim sholat, pakaian asal-asalan. Sempit, pendek, laki-laki terutama. Yang wanita transparan. Sehingga sholat itu belum sebenar-benar sholat yang Allah dan Rasulnya mau. Akhirnya tidak punya efek kepada sifat. Tapi kalau dia benar-benar sholat akan punya efek kepada sholat, kepada sifat. Panjang ini ceritanya nanti, cukup segitu aja dulu. Pertanyaan yang lain banyak. Bagaimana caranya agar iblis atau syaitan tidak bisa membisikkan hal yang buruk kepada kita? Bagaimana caranya agar iblis dan syaitan tidak bisa membisikkan hal yang buruk kepada hati kita? Ana pun nggak tahu caranya gimana. Pertanyaan antum aneh-aneh. Gimana caranya supaya iblis nggak bisa membisikkan? Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya coba? Antum bisa pasang lakban di mulut setan iblis itu. Barangnya nggak nampak. Allahu a'lam. Apakah hati dan kolbu itu berbeda? Begini Pak, mata ini dia mata, tapi ada mata lain yang bukan mata ini, betul enggak? Betul enggak? Hah? Ada enggak mata lain selain mata ini? Disebut mata hati. Sehingga mata ini bisa tertipu, ini kadang-kadang enggak. Engkau ada dua, engkau yang casing dan engkau yang di dalam. Berbeda. Saya, namun ini luarnya.
Ada saya lagi, saya yang di dalam. Hati dan kolbu begitu. Ada yang nampak, ada yang di dalamnya. Semoga antum faham. Bagaimana hubungan suami istri yang suaminya sering kali mengucapkan kata cerai dan pisah, namun tidak mengucapkan kalimat talak? Talak itu cerai. Oh boy, talak itu cerai, cerai itu talak. Talak bahasa Arab, cerai bahasa Indonesia. Dia sering mengucapkan kata-kata cerai, namun tak pernah mentalak. Gitu. Sama dengan dia sering bawa mobil tapi nggak pernah nyetir. Gimana memahaminya coba? Dia sering bawa mobil, dia yang bawa mobilnya, tapi dia nggak pernah nyetir. Coba pahami, gimana caranya? Kalau dia katakan cerai, betul talak. Pokoknya kita bercerai sekarang, udah talak itu namanya. Aku ceraikan kamu, talak itu namanya. Kita pisah saja, niatnya menceraikan, talak itu. Pergi kamu ke rumah orang tuamu, maksudnya menceraikan, talak itu sudah. Walau tidak jelas kata-kata cerainya dan talaknya, tapi maksudnya itu. Berangkat kamu dari rumah ini, sekarang ini, maksud hatinya menceraikan, itu cerai sudah. Itu talak sudah. Karena talak terbagi dua, talak dengan kata-kata jelas itu jatuh, tak perlu niat. Saya emosi Ustadz, ya nggak apa-apa emosi, tapi talak jatuh. Karena engkau ucapkan dengan kalimat yang jelas. Pokoknya hari ini saya talak kamu, sambil emosi dia. Jelas kan? Saya talak kamu, jelas. Berarti talak jatuh. Saya nggak niat Ustaz, nggak perlu niat. Kalimatnya sudah jelas. Tapi kalau kalimatnya nggak jelas, keluar kamu dari rumah ini, nggak jelas. Tapi maksudnya mentalak, jatuh talak. Tapi kalau keluar kamu dari rumah ini, maksudnya tidak mentalak, tidak talak. Balik kamu ke rumah orang tuamu. Istrinya bilang, kenapa saya harus keluar dari rumah? Saya ceraikan kamu. Ini rumah saya, kamu yang keluar. Allahu Akbar. Ini surat khusus. Bagaimana seorang muslim yang menolak syariat Allah seperti jihad, faraid, ta'addud. Ta'addud lagi. Apakah hatinya kotor? Menolak syariat jihad, menolak faraid, menolak ta'addud, betul-betul menolak ya, tak setuju. Saya tak setuju dengan hukum itu. Itu hukum menzolimi misalnya. Hatinya kotor. Bagaimana seorang muslimah yang tidak berkenan di ta'addud, tapi bukan menolak syariat tersebut, apakah hatinya juga kotor? Belum tentu. Belum tentu. Karena belum tentu semua syariat ya, yang kita tidak menolaknya, tapi kita belum bisa melakukannya, berarti salah, belum tentu. Kata seorang wanita kepada suaminya, abang, saya tahu itu syariat Allah. Saya tahu Allah menyuruh. Namun saya belum bisa untuk melakukannya. Karena saya belum punya duit. Berhaji itu butuh duit. Antum poligami kan? Anda maksudnya haji loh. Saya maksudnya haji. Saya tidak menolak hukum haji. Haji itu perintah Allah.
Namun saya belum bisa melakukannya karena saya belum punya duit, kata istrinya. Betul nggak itu? Betul nggak? Betul. Sama dengan yang tadi. Saya tidak menolak syariat itu. Saya tahu itu perintah Allah. Namun saya belum bisa mengerjakannya. Coba latih diri saya untuk bisa menerimanya. Berarti dia tidak nolak. Cuman berat mengerjakan. Ya berat, memang berat kok. Antum nggak pernah jadi wanita aja sih nggak merasakan berat. Berat. Saking beratnya ada orang yang poligami bilang don't follow me gitu. Karena tahu beratnya ta'adud di zaman sekarang. Ada yang sukses Ustaz, itu tuh nggak cerita kepada antum penderitaan. Makanya antum nggak tahu. Coba duduk sama dia suatu saat. Tanyakan penderitaannya. Insya Allah antum lebih selamat. Jadi kalau istri belum mau, bukan menolak, bukan mengatakan ini syariat menzolimi wanita dan semacamnya, maka itu bukan kesalahan. Dalam arti kata bukan menolak itu sebenarnya, belum sanggup. Sama dengan antum tidak menolak perintah tahajud namun belum sanggup mengerjakannya, betul? Antum tidak nolak, itu syariat Allah. Sama dengan antum tidak menolak hukumnya puasa Daud, namun antum belum sanggup mengerjakannya, belum sanggup, mau gimana? Kenapa wanita terus yang dituding? Itu kan syariat, harusnya sanggup. Ayo istrinya minta puasa Nabi Daud, itu kan syariat, harusnya sanggup. Gitu gimana coba? Kita kadang-kadang memakai hukum syariat semaunya kita. Ketika dibalikkan ke kita, kita nolak. Maka kalau dia hatinya tidak menolak hukum Allah, namun masih berat mengerjakan, belum sanggup mengerjakan, itu bukan berarti menolak. Wallahu a'lam. Oh, udah tadi. Pertanyaan pertama yang tidak kita jawab tadi. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita orang yang peduli kepada diri kita sendiri, dan hati kita adalah diri kita sendiri. Kalau hati itu baik, maka mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, kaki akan baik, tangan akan baik. Tapi kalau dia kotor, maka kotor juga. Kalau hati baik, dia akan mencari orang-orang baik untuk bersahabat dengannya. Kalau hati baik, akan mencari tempat-tempat baik untuk dia banyak berada di situ. Makanan-makanan baik pun akan dia cari. Dia akan jauh dari tontonan-tontonan buruk, pembicaraan-pembicaraan buruk, tongkrongan-tongkrongan buruk, dan yang lainnya. Semoga kita bisa berbenah hati, karena berbenah hati adalah berbenah diri. Dan Allah berfirman tentang hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak juga bermanfaat anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kenapa hanya hati yang disebut? Taulah kita jawabannya. Hati pemimpin anggota tubuh. Kalau hatinya sudah selamat, maka matanya selamat, telinganya selamat, lisannya selamat, kakinya selamat, tangannya selamat. Tapi kalau hatinya tidak selamat juga matanya, telinganya, dan seterusnya. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.